Selamat pagi orang-orang terbahagia. Pagi. Mohon maaf terlambat, biasalah, pasti alasannya karena macet. Tapi memang macet betul sepanjang jalan dari tempat saya ke tempat ini. Sudah diperkenalkan, nama saya Arion Hutagalung. Saya rasanya masuk ke sini nggak enak bener, segan sekali karena di sini banyak senior-senior saya. Ada banyak sekali senior-senior saya, jadi rasanya aduh nggak enak bener lah, berat. Tapi waktu Bro Alex undang saya nggak bisa nolak karena setiap kesempatan harus menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi udah sempat disebut tentang peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tepatnya 26 tahun yang lalu. Sebenarnya ini peristiwa lama. Saya bukan mau mengungkit-ungkit peristiwa lama 26 tahun yang lalu, yaitu peristiwa 98. Di sini ada Pak Darpito, salah satu anak buah Pak Darpito yang akhirnya menyelamatkan mall kami. Kita tahu waktu peristiwa 98 Mei, waktu itu saya ingat usia saya masih kepala 3 waktu itu. 32 atau 33. Saya baru lebih kurang setahun menjadi anggota Full Gospel. Lalu sore itu dalam suasana yang sangat mencekam, kita semua mengalami suasana yang sangat mencekam di Jakarta. Kita bisa membayangkan mirip-mirip situasi sekarang kan, di mana proses pergantian kepemimpinan. Dan saya mendapatkan informasi bahwa mall kami, mall nggak besar sih, mall kecil lah di Rawamangun. Mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya Arion Mall di Rawamangun. Kebetulan namanya nama saya. Mall nggak sebesar mall yang gede, besar-besar yang lain. Tapi waktu itu kita udah dengar bahwa mall itu sudah dikepung ratusan atau mungkin ribuan massa. Tentu kami takut sekali. Takut sekali. Saya ingat abang saya waktu itu di Singapura, dia telepon, saya nggak usah sebut namanya, dia telepon beberapa teman-temannya lah, ada waktu itu ada Dandim, ada Kapolres dan sebagainya untuk mengamankan mall tersebut. Dan ya waktu itu nggak jelas situasinya. Lalu saya cepat-cepat diminta untuk pergi ke lokasi tersebut. Itu di sudut jalan, Bapak Ibu mungkin pernah tahu Jalan Pemuda Rawamangun, sekarang lagi ada pembangunan LRT, cepat sekali proses pembangunannya. Itu ratusan massa sudah mengelilingi mall. Saya takut sekali terus terang, saya udah gemeter, nggak bisa jalan lagi, jadi pelan-pelan sampai ke lokasi mall. Kita waktu itu tidak punya pengalaman mengalami kerusuhan massal. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan, nggak ada pagar yang seperti sekarang kan, semua rata-rata pagar-pagar tinggi. Saya ke lokasi tersebut, lalu lihat massa yang udah begitu kelihatan beringas. Dan dalam waktu yang singkat, nggak tahu kayak komando gimana, tiba-tiba itu ban-ban dibakarin di depan jalan kita. Jadi asap mengepul, lalu wah rame sekali dah. Saya lari ke pos satpam, ajak satu lagi teman di karyawan kami, saya hanya berdoa. Kami berdoa, sungguh kami berdoa dalam keadaan yang takut sekali. Berdoa, itu sekitar jam 11, jam 12 gitu. Itu kita lihat udah masa udah seperti beringas sekali. Dan dalam tempo yang sangat singkat, masa tuh bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, saya udah mulai melihat ini Tuhan luar biasa. Waktu saya berdoa berlutut nggak bisa bergerak lagi karena udah gemetar gitu. Lihat batu-batu berterbangan, balok-balok berterbangan. Wah, itu yang namanya di depan kan ada neon sign gitu, itu pecah semua. Tapi saya terus berdoa. Saya bilang, mujizat Tuhan melindungi gedung ini. Doa saya itu seperti memerintah gitu. Saya seperti memerintah, tidak bisa masuk gitu. Gedung ini diluputkan dari mara bahaya. Dalam tempo yang singkat, Bapak-bapak, saya mempersingkat saja, itu gedung-gedung di sekitar kami itu terbakar semua. Ada BCA, ada macam-macam, saya udah lupa lah, gedung-gedung ruko-ruko sebelah kami itu semua terbakar, dibakar, dijarah. Saya melihat bagaimana orang-orang masuk ke perkantoran-perkantoran, ambilin komputer, bangku dan sebagainya. Wah, luar biasa.
Menakutkan sekali. Di sebelah gedung kami, sebelah mall kami ada sekolah Tarakanita, sekolah anak saya waktu itu. Itu juga dijarah gitu. Dan di sebelah sana lagi ada bank, waktu itu masih bank BII gitu ya. Itu semua dijarah, sepanjang jalan itu semua dijarah. Yang luar biasa, gedung kami itu seperti orang butakan gitu. Saya nggak ngerti ngelihat situasi begitu. Itu berjam-jam kejadian begitu, saya menakutkan sekali. Harusnya secara logika, gedung kami yang akan jadi sasaran utama. Karena namanya juga mall kan, di dalam kan ada macam-macam gitu. Waktu itu kan ada kesulitan sembako lah dan sebagainya. Saya terus berdoa sambil memerintah. Itu seperti ada tirai di gedung kami. Batu-batu apa, nggak sampai ke gedung, nggak sampai merusak kaca, tapi hanya merusak neon sign di depan. Singkat cerita saja Bapak Ibu sekalian, sekitar jam serangan terus bergelombang, serangan demi serangan itu kepada berbagai lokasi, termasuk ke gedung kami. Lucunya mereka nggak masuk-masuk gitu. Nggak masuk-masuk, padahal begitu mudahnya harusnya masuk. Saya sendiri ngeliat, ini kok orang nggak masuk-masuk gitu. Nah, sekitar jam-jam 3 atau jam 3-an, ketika situasi udah nggak kondisif sekali, itu waktu saya berdoa, terus berteriak, suara saya udah hilang waktu itu, karena saya terus berdoa dengan suara keras begitu. Saya memerintahkan ini gedung diselamatkan, gedung ini diluputkan, terus begitu berdoa. Itu sekitar jam 3, jam 4 itu tiba-tiba pada gelombang kedua, setelah gedung-gedung yang lainnya udah terbakar situ, tiba-tiba datang 3 truk pasukan. Nah, saya bisa bilang itu pasukannya Pak Darpito. Iya, karena saya nggak tahu waktu itu Pak Darpito sudah pangdam atau belum, belum ya, oh belum. Nah, itu sore itu pasukan datang, waktu itu masih tulisannya PHH, itu mendorong pasukan ke kanan ke kiri itu, jadi masanya tercerai-berai kemana-mana, dan itu saat-saat yang udah genting. Karena saya pikir ini udah nggak mungkin lagi, yang terakhir tuh udah nggak mungkin ini gedung luput gitu. Karena seluruh gedung-gedung di sebelah kami semua udah terbakar, udah habis, ini tinggal gedung kita gitu. Termasuk gedung kantor saya yang di ujung, nggak tersentuh gitu. Nah, sore hari, saya singkat saja, sore hari setelah situasi sudah tenang, saya menemui komandan pasukannya, seorang perwira muda, Pak Darpito. Waktu itu saya ingat dia masih Letnan 2, masih muda sekali. Dia komandan kompi kalau nggak salah, komandan kompi. Dialah yang mengamankan lokasi tersebut. Itu serangan kedua itu sudah, Tuhan luar biasa, waktu yang terbaik. Tuhan kirimkan pasukan. Sore itu saya tanya sama komandannya ini, saya nggak usah sebut namanya. Dia bilang, saya diperintahkan menyelamatkan Klender Plaza, bapak-bapak mungkin tahu. Klender Plaza itu yang waktu itu 300 orang terbakar habis. Itu waktu mereka meluncur ke sana, jalan-jalan ke sana itu diblokir oleh massa, sehingga mereka muter jauh sekali, masuknya di depan lokasi kami. Wah, saya bilang, saya nggak habis pikir, menyelamatkan yang di ujung sana, di Klender Plaza, masuknya di lokasi kami. Tuhan kirimkan waktu pertolongan tepat waktu sekali. Enggak terlambat, enggak kecepatan. Masanya terpecah ke kanan ke kiri, mengerikan sekali suasananya. Nah, akhirnya waktu saya tanya, kok bisa? Dia bilang, saya diperintahkan menyelamatkan Klender Plaza. Kita tahu 300 orang mati terbakar di Klender Plaza. Muter jauh sekali, masuk tepat waktu sekitar jam 3, jam 4 gitu. Nah, setelah kondisi sudah kondusif, sore itu udah mulai gelap, itu tadi saya tanya, Bapak kok bisa datang ke tempat kami? Dia bilang, kami muter, kami nggak tahu mau kemana, masuknya ke tempat kami. Bapak Ibu sekalian, sang komandan sekarang sudah menjadi perwira, ada di Mabes AD, pasti Pak Darpito kenal, dan jadi sahabat kami tentunya sampai saat ini. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, baik mall kami maupun kantor pusat kami yang di sebelah ujung, itu luput dan aman dari jarahan dari kebakaran pada saat itu. Gedung-gedung sekitar kami, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu ada di belakang Romangun ada Artomoro, ada macam-macam. Dan yang paling utama, yang paling parah kebakarannya adalah persis di sebelah gedung kami, itu BCA, ada bank sekarang Maybank dan seterusnya,
itu terbakar habis dan terjarah. Tapi lokasi kami yang saya nggak ngerti, kok bisa Tuhan bisa selamat dan aman sampai hari ini. Saya pikir ini luar biasa. Sejak saat itu, dan kebetulan waktu itu saya baru lebih kurang belum 1 tahun jadi anggota Full Gospel. Sejak saat itulah saya ambil komitmen. Saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa buat bisnis kami. Dan sejak saat itu saya ambil komitmen, saya mau melayani Tuhan. Saya mau balas kebaikan Tuhan melalui pelayanan kita di Full Gospel. Karena Tuhan sungguh menolong menyelamatkan kami. Tuhan memberkati.